Halo saudaraku, selamat datang di channel Rama Barus. Saya terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol pemberitahuannya agar tidak ketinggalan update video baru di channel ini. Hari ini saya ingin membahas sebuah ungkapan. Aslinya ungkapan yang menarik ini pertama kali saya lihat dalam bahasa Inggris. Berikut ungkapannya. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it was stupid. Kutipan ini diucapkan oleh Albert Einstein, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kurang lebih seperti ini. Setiap pribadi adalah jenius, tapi jikalau Anda menilai kemampuan seekor ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, maka seumur hidup ikan itu akan mempercayai bahwa ia bodoh. Luar biasa, saudaraku. Ironis. Kenapa saya bilang ironis? Karena inilah yang persis terjadi di masyarakat kita. Sebuah penilaian atas sebuah standar. Kita semua pasti sadar bahwa kemampuan masing-masing pribadi adalah berbeda-beda dan unik adanya. Namun patokan keberhasilan di masyarakat kita adalah sekolah. Sekolah itu seperti dari SD, SMP, SMA, kuliah, lalu setelah itu bekerja, menjadi karyawan, meniti karir, dan seterusnya hingga akhir hidup kita. Memang benar, ada beberapa pribadi yang dapat sukses menempuh standar tersebut. Namun sebagian dari kita juga pasti merasa ada yang kurang. Saya juga sering sekali mendengar suatu ungkapan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang bekerja sesuai dengan hobi dan dibayar pula. Ini yang membuat saya menjadi sedikit menyesal. Karena saya adalah sebagian dari pribadi yang tidak merasa cocok dengan pola seperti itu. Saya bekerja sebagai karyawan, dengan jadwal bekerja seperti orang kebanyakan. Saya menempuh kuliah yang cukup lama, sekitar 7 tahun untuk lulus S1. Tapi saya bukanlah saya bodoh, karena waktu sekolah, dari SD, SMP, SMA, saya tuh termasuk yang ranking 10 besar, selalu ranking 10 besar. Bahkan name app tanah saya, sekarang UAN ya, itu name saya itu rata-rata 8,9. Angka yang cukup baik, bukan? Namun karena satu dan lain hal, saya masuk kuliah ke jurusan sejuta umat, saudaraku, yaitu ekonomi manajemen. Alasannya apa? Alasannya karena saya mengikuti teman-teman saya untuk mendaftar. Singkat cerita, saya membayangkan bagaimana jika saya dulu masuk kuliah dengan jurusan yang lain, seperti IT, sebagai developer, atau DKV, desain, atau broadcast, atau pokoknya banyak, saudaraku. Karena memang sebenarnya saya tidak terlalu minat di jurusan ekonomi manajemen. Oleh sebab itu pula, sekarang ini saya mencoba mendalami minat saya di bidang desain, editing, broadcasting. Itulah salah satu sebab kenapa saya membuat channel ini juga. Jadi pada intinya, saudaraku, kita jangan pernah terjebak dengan pola yang ada. Kita harus explore atau menggali di mana sebenarnya minat Anda. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang memang sebenarnya kita sukai. Namun kita harus juga punya catatan. Kita harus punya target. Apa sih yang akan kita capai dengan mengerjakan hal-hal yang kita sukai itu? Saudaraku bisa bayangkan, kalau Bill Gates dulu menyerah dengan mimpi dan cita-citanya untuk membuat Microsoft, apakah ada yang namanya Windows yang hampir dipakai seluruh komputer, laptop
yang non-Apple, atau bahkan jika penemu listrik menyerah begitu saja, apakah kita saat ini tidak akan hidup dalam kegelapan? Ya mungkin tidak gelap sih, tapi hanya lilin saja, seperti itu. Jadi saudaraku, untuk yang masih kuliah, belum terlambat. Sebaiknya cari minat saudara, apa yang saudaraku suka, apa yang saudaraku senang, pindah saja fakultas atau jurusan. Tidak ada salahnya. Untuk saudaraku yang sudah bekerja, gali potensimu. Nggak ada salahnya untuk pindah industri, saudara-saudaraku. Atau memulai usaha baru sesuai dengan minat Anda. Bagi saudaraku yang hanya mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, atau bahkan yang tidak berkesempatan sekolah, jangan putus harapan. Kita bisa lihat contoh pendahulu kita, seperti Bob Sadino. Beliau gigih, beliau belajar dari pengalaman, mungkin tanpa pendidikan formal. Jadi saudaraku, sebagian dari kita adalah ikan yang ahli berenang. Sebagian dari kita adalah kuda yang ahli berlari. Sebagian dari kita adalah burung yang ahli terbang. Kita harus sadari dulu siapa kita, sadari minat kita. Dengan menyadari minat kita dan siapa kita, maka saya amat yakin saya, Anda, kita akan sukses, saudaraku. Jadi, ingatlah, jangan pernah lupa, we are strong. Salam sukses untuk kita semua.